Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Nyatanya yang bisa dekat dengan partai yang sudah berkuasa, itulah yang akan mendapat jatah dan mampu menjadi kandidat. Maka dengan itu, dengan tegas saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dewan juri yang terhormat, kita lihat fakta di lapangan bahwa kita akan lebih mudah menjadi kandidat dan memiliki pendukung ketika kita dekat dengan partai politik. Kita bisa dekat dengan partai politik yang sudah berkuasa, maka kita akan mendapatkan jatah dan kita mampu menjadi kandidat. Kita bisa jika memiliki latar belakang yang berhubungan dengan partai politik. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kita akan lebih mudah mencalonkan diri ketika kita punya banyak uang. Apa-apa uang. Kita bisa dipilih asalkan kita memberi uang sogokan, uang segepok supaya masyarakat memilih. Dan mereka akan menerima uang tersebut, memilih kandidat tersebut tanpa dan mengabaikan kompeten atau tidaknya kandidat itu. Lalu, apa gunanya tes kompetensi politik jika seperti itu, Dewan Juri yang terhormat? Tim Pro mengatakan bahwa ketika masyarakat sudah membayar pajak, sudah percaya terhadap pemerintah, tapi rupanya kandidat itu tidak mampu, tidak memumpuni atau tidak sesuai. Dewan Juri yang terhormat, mari kita berpikir dan kita melihat pada faktanya. Bagaimana bisa kandidat itu tidak sesuai dan masyarakat merasa dihianati? Bukankah besar kemungkinan bahwa penilaian dalam tes kompetensi politik bersifat subjektif? Dewan Juri yang terhormat, kecurangan, tidak adil, penilaian subjektif bisa saja dilakukan oleh pihak terkait. Dewan Juri yang terhormat, pihak-pihak pembuat tes dan pihak-pihak pembuat tes bisa sangat melakukan penilaian subjektif. Manakah yang lebih dekat dengan pihak pembuat tes dan manakah yang memberikan bayaran lebih tinggi? Hal itu dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu untuk mengeliminasi kandidat yang tidak sejalan dengan mereka. Lalu Dewan Juri yang terhormat, untuk apa adanya tes kompetensi politik? Apakah untuk memberikan jalan pintas bagi mereka yang sudah berkuasa dan membohongi masyarakat umum? Dewan Juri yang terhormat, banyaknya penyalahgunaan dapat mengakibatkan anak muda yang memang memiliki kompetensi, memiliki segala hal yang mereka bisa lakukan malas untuk bergabung dalam bidang politik. Dan politik hanya akan diisi dan dipenuhi oleh orang yang itu saja dan itu lagi dan itu lagi. Dewan Juri yang terhormat, kandidat politik seharusnya tidak hanya berfokus pada tes kompetensi politik. Kandidat politik juga perlu untuk dilihat dari rekam jejaknya. Apa yang sudah mereka lakukan, partisipasi apa yang sudah mereka lakukan, kontribusi apa terhadap masyarakat, bagaimana riwayat pendidikan mereka, bagaimana pengalaman kerja mereka, dan bagaimana catatan hukum mereka. Dewan Juri yang terhormat, seharusnya kita lebih fokus pada nilai apa yang dapat mereka kembangkan nantinya jika mereka sudah terpilih. Tak hanya tes kompetensi, mereka seharusnya lebih digali terhadap visi misi mereka, berfokus pada apa yang akan mereka lakukan ke depannya jika mereka terpilih. Dewan Juri yang terhormat, pengkhianatan terhadap masyarakat juga bisa terjadi karena mereka tidak menjunjung tinggi visi misi mereka. Ketika mereka melakukan tes kompetensi dan berhasil, entah memang benar-benar berhasil atau karena campur tangan pihak terkait, mereka bisa akan merasa menang dan mampu melakukan hal-hal terserah mereka, sesuka mereka tanpa berpikir lagi memang seharusnya apa yang harus mereka lakukan. Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro selalu mengatakan bahwa masyarakat merasa selalu dihianati, masyarakat akan muak. Tapi Dewan Juri yang terhormat, bukan karena tes kompetensinya, tapi tes kompetensi politik itulah yang bisa menjadi ladang sebagai penilaian yang subjektif, di mana pemerintah, di mana pihak tersebut akan menilai secara subjektif dan manakah yang akan lebih dekat dengan pihak tersebut, manakah yang sejalan, dan mereka akan memenangkan tersebut dan melakukan kandidat tersebut menjadi calon yang berkuasa. Dewan Juri yang terhormat, sudah seharusnya kandidat politik dilihat dari rekam jejaknya, kemudian diupload supaya adanya transparansi. Masyarakat mampu, masyarakat harus bisa mengaksesnya supaya mereka tahu dan mereka paham betul siapakah kandidat yang harus mereka pilih. Dewan Juri yang terhormat, selain itu perlu adanya pendidikan pemilih. Masyarakat yang merasa dihianati oleh kandidat yang dipilihnya juga bisa karena mereka tak paham betul dengan kandidat itu sendiri. Terlihat mapan,
terlihat mampu tanpa mengetahui latar belakangnya dan berakibat merasa dikhianati dan muak terhadap pemerintah. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu perlu adanya informasi atau debat publik kepada masyarakat. Karena dengan itu pemilih yang cerdas, ketika masyarakat mengetahui apa yang benar-benar kandidat itu lakukan, apa visi misi mereka, apa rekam jejak mereka, apa yang sudah mereka lakukan, maka adanya maka mereka dengan itu pemilih yang lebih cerdas, maka kandidat yang tidak kompeten akan tersaring sendirian melalui pemilihan rakyat. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu sekali lagi saya tegaskan bahwa tes kompetensi politik bukan malah mengakibatkan positif, tapi malah adanya negatif, entah karena penilaian yang lebih subjektif atau adanya penyalahgunaan kekuasaan dan adanya penyalahgunaan uang. Mereka bisa hanya untuk menyogok dengan segepok uang dan mereka akan mendapatkan posisi tersebut. Kita tidak bisa menutup kemungkinan Dewan Juri yang terhormat. Kita lihat saja pada faktanya, pada lapangannya, bahwa kita juga akan lebih mudah ketika kita lebih dekat dengan partai politik yang memang sudah berkuasa. Kita lihat saja Dewan Juri yang terhormat. Dan itu akan mengakibatkan bahwa di bidang politik hanya akan diisi oleh orang-orang itu saja yang memang sudah berkuasa. Itu lagi dan itu lagi. Tidak akan ada perubahan dan tidak ada peningkatan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya menolak tes kompetensi politik dilakukan agar dapat mencalonkan diri, melainkan kita harus berfokus pada jejak, pada rekam jejaknya dan pada visi misi pada kandidat tersebut. Dewan juri yang terhormat, selain itu masyarakat juga perlu dipahamkan betul apa yang harusnya mereka pilih dan bagaimana kandidat itu akan menjalankan kerbannya. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, dengan ini, dengan yakin saya menyatakan bahwa tim kontra akan menang atas informasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.